Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ashrun Mujibatun lin Najati, 10 perkara yang menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Sekarang masuk pada sebab yang keempat. Qala al-mu'allif hafizahullah, hifdzul lisani, menjaga lisan. Lisan bahasa Indonesianya lidah, dan sudah menjadi bahasa Jawa itu lisan artinya mulut, bergeser sedikit. Dan di sini maksudnya menjaga mulut, menjaga pembicaraan. Jadi jangan sembarang berbicara, bukan jangan sembarang makan ya, ini beda ya. Kita lebih kepada jangan sembarang berbicara. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Ini namanya menjaga lisan. Qala hafizahullah, famin wasailin najati, maka diantara sarana-sarana untuk keselamatan, wassalamati, dan selamat juga, hifdzul lisani, menjaga lidah, menjaga mulut, wasiyanatuha, dan melindunginya, an kulli ma yasu'u, dari setiap apa yang memperburuknya, dari setiap apa yang buruk baginya. Fa fil hadithi, di dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imlik alaika lisanak, milikilah atasmu lidahmu. Jadi kuasai lidahmu, jangan sampai lepas, jangan sampai bebas. Kuasai, pegang, kendalikan. Kemudian waliyasa'ka baituka, dan hendaknya luas atasmu, luas bagimu rumahmu, walaupun rumahmu kecil. Walaupun rumahmu apa? Kecil. Tapi kamu merasa luas. Ini nanti pembahasan rumah masuk sebab yang yang kelima setelah ini. Jadi hendaknya rumahmu lapang bagimu. Maksudnya jangan gampang keluar rumah. Orang yang rumahnya besar tapi dia gampang keluar rumah, itu berarti rumahnya masih kerasa sempit, gerah di rumah. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisilah atas kesalahan-kesalahanmu. Ini 3 perkara jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Uqbah bin Amir, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dijawab dengan 3 perkara keselamatan: menjaga lisan, tetap tinggal di rumah, kemudian yang terakhir tangisi kesalahan, tangisi dosa-dosa. Nah, dengan 3 ini insyaallah orang itu akan selamat dunia akhirat. Kita fokus dengan yang pertama terlebih dahulu.
Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, imlik alaika lisanak tambihun ila ahamiyati siyanati lisan. Ini adalah peringatan tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Wa dzalika bi an yandura al-'abdu fi kalamihi, yaitu dengan cara hamba melihat pada perkataannya. Hamba melihat kepada perkataannya. Fa in kana khairan, kalau perkataannya baik, takallama bih, maka dia pun berbicara dengannya. Wa in kana bi khilafi dzalik, tapi kalau tidak baik, maka apa? Ahjama, dia tahan, dia mundur. Jadi mundur, tidak usah melanjutkan pembicaraan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata baik atau diam, pilihannya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Jadi kalau nggak baik, diam. Kalau tidak baik, diam. Dan baik ini kriterianya banyak ya. Baik dari segi kontennya, baik dari segi caranya, baik dari segi waktunya, baik dari segi tujuannya, semuanya baik. Jadi banyak yang ditinjau kebaikan ini, tidak cuma satu sisi saja, banyak sisi. Kalau semuanya kesimpulannya baik, sampaikan, ucapkan, teruskan, lanjutkan. Tapi kalau tidak, diam. Diam itu ibadah. Kenapa? Karena ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diam menjadi ibadah ketika diam dari perkataan yang buruk. Mau ngomong jelek nggak jadi ibadah. Mau ngomong yang tidak bermanfaat ditahan, ibadah. Asal dia lillahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Diam dari perbuatan buruk juga, tidak bergerak. Mau berbuat buruk tahan, ini juga ibadah. Apalagi diam badannya tapi otaknya berputar, berfikir, tafakkur, itu ibadah lagi. Diamnya dari kemaksiatan ibadah, kemudian diisi dengan berfikir tentang kebaikan, berfikir tentang keagungan Allah, berfikir tentang nikmat Allah, dan seterusnya banyak sekali yang bisa dipikirkan. Maka itu berubah menjadi ibadah yang berkali-kali lipat daripada berbicara tanpa makna. Maka orang yang diam dan berfikir itu adalah orang yang banyak ibadahnya. Diam dan berfikir itu butuh diam ya. Walaupun bisa saja kita berpikir sambil ngomong, tapi ketika diam lebih maksimal kita berpikirnya. Makanya orang pendiam cenderung banyak berpikir. Cenderung, walaupun entah apa yang dipikir kan saya nggak tahu juga. Tapi banyak juga orang berpikir, pikirannya juga nggak bermanfaat, juga banyak menghayal gitu. Khayal bagian dari mikir, mikir-mikir yang nggak penting, mikir-mikir yang bahkan bermudorot ya. Sebagian pikiran orang penjahat tuh mikir, tapi mikir kejahatan, bagaimana melancarkan kejahatannya ya. Orang-orang yang hobi IT komputer itu mikir untuk bisa bobol bank juga mikir ya. Tapi itu pikiran yang buruk. Jadi berpikir yang saya maksud adalah berpikir tentang ayat-ayat Allah, berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ridha Allah. Itu pikiran-pikiran yang bermanfaat, dan itu dibantu dengan diam. Makanya banyak diam itu baik. Tapi berbicara, sekali berbicara kita mengucapkan satu kata, maka akan menjadi pertaruhan bagi kita. Apakah bisa menyebabkan masuk surga atau justru neraka? Tapi kalau masih diam, masih belum. Jadi asal sudah terlontar itu kata, itu alaika aulaka, bisa menjadi tambahan pahala bagimu atau justru menjadi tambahan
dosa. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan berbicara. Nah sekarang sudah dari dulu sebenarnya, tapi sekarang lebih banyak lagi, yaitu tulisan. Mewakili lisan adalah tulisan. Dulu kita kan jarang bisa komunikasi pakai tulisan. Surat-suratan itu tulisan. Itu kan lama dulu, nunggu burung merpatinya datang, agak lama. Sekarang chatting ya, pencet sampai itu gampang. Itu juga komunikasi. Itu sama dengan berbicara hukumnya. Maka hati-hati dengan menulis. Ini hadis ini berlaku. Tulislah yang baik atau apa? Atau diam, nggak usah nulis. Jadi kalau nggak bisa nulis baik, jangan nulis. Ya, ini pertaruhan juga bagi kita. Apakah menjadi sebab masuk surga atau neraka? Selalu berpikir begitu. Dan begitulah seorang mukmin, dia melihat surga dan neraka itu sangat dekat. Dan itu juga perintah Rasul SAW untuk mengingat itu. Jadi kata Rasul apa? Al jannah wan nar aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga dan neraka itu lebih dekat bagi salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Dekat sekali surga dan neraka itu. Bukan maksudnya jarak, tapi sebabnya. Sebabnya mudah sekali. Masuk surga itu mudah sekali, masuk neraka juga gampang sekali. Ada orang yang masuk neraka gara-gara satu kalimat. Dia ibadah seumur hidupnya, satu kalimat dia ucapkan masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Kalimat kufur. Kalimat ya ta'ala Allah, berani bersumpah atas nama Allah, menvonis seorang kamu pasti masuk neraka. Demi Allah. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara itu amalnya runtuh semua. Satu kalimat. Jadi sangat berbahaya berbicara itu. Berbicara itu bahaya. Makanya orang kita bilang harimaumu mulutmu, kalau nggak nerekam orang, nerekam dirimu sendiri. Ya bahaya, intinya berbahaya itu. Mulut itu berbahaya. Makanya Nabi berani menjamin siapa yang bisa menjaga mulut dan kemaluan, Nabi menjamin surga bagi orang yang bisa menjaganya. Jadi jaga lisan, jaga tulisan. Jangan menulis sesuatu yang bisa menyebabkan masuk neraka. Jangan berbicara sesuatu yang bisa menyebabkan masuk neraka. Kata-kata yang menyebabkan masuk neraka itu banyak. Ada seorang alim menulis kitab namanya Hasaidu Alsun, panen lisan, panen hasil ucapan gitu. Dan itu banyak sekali ya pembahasannya tentang kata-kata yang menyebabkan masuk neraka banyak. Syekh Bakar Abu Zaid juga punya tulisan tentang ensiklopedia lafaz-lafaz yang terlarang, Al-Alfat Al-Mutanahiyah. Jadi lafaz-lafaz yang terlarang itu juga banyak sekali. Maka sebenarnya hati-hati ya dalam berbicara. Banyak sekali yang bisa menyebabkan seorang itu masuk neraka gara-gara kata-kata. Kemudian qala hafizahullah, fa inna khuturatal lisan 'azimah. Bahaya lidah itu sangat besar. Wa jinayatahu kabirah. Kejahatannya juga sangat besar. Alal mar'i, bagi seseorang, wala dinihi, dan terhadap agamanya. Dan ini yang paling bahaya ya. Bahaya apapun yang mengancam kita, tidak ada yang lebih besar daripada agama. Jadi bahaya yang mengancam agama kita itu yang paling bahaya. Makanya maqasidus syariah, tujuan syariat itu yang paling tinggi adalah apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kalau agama tidak terjaga ini bahaya sekali. Kalau cuma musibah-musibah yang menimpa badan, menimpa harta, menimpa kehormatan, menimpa keluarga, menimpa macam-macam dari dunia, itu sangat sederhana. Tapi kalau sudah menimpa agama seorang, ini luar biasa. Ya, hati-hati dengan bahaya-bahaya yang mengancam agama. Apa itu? Maksiat, dosa-dosa semua itu mengancam agama seorang. Sedikit demi sedikit iman turun, bahkan akhirnya bisa habis. Wa alam mujtama'ihi, bahkan dampaknya juga
bisa mempengaruhi masyarakatnya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi gara-gara berbicara bisa satu bangsa itu berperang. Bangsa A dengan B itu perang karena kata-kata. Pemimpinnya ngomong perang, kata-kata. Walihada kana al-wa'idu fiha syadidan. Oleh karena itu ancaman dalam masalah berbicara ini sangat keras. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya hamba benar-benar dia berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak jelas padanya, artinya belum memastikan kebenarannya. Belum jelas, dia sendiri belum jelas, berani menyampaikan. Yazillu biha, maka dia tergelincir dengannya, finnari, di dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Entah itu berapa kilometer. Timur sama barat berapa meter? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmuwan, fisikawan enggak bisa ngukur lebarnya alam raya ini, enggak bisa. Dan neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Wallahu a'lam, betapa besarnya, betapa ngerinya siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara satu kalimat. Masuk neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Walamma kanatin najah, tatkala keselamatan, murtabitatun, dia sangat berkaitan, murtabitotan, berkaitan, irtibaton wathiqon, dengan ikatan yang kuat, bil lisan, dengan lidah. Jadi keselamatan itu sangat berkaitan dengan lidah. Ta'allaqat jami'u a'dha'il badan bihi fi masiriha, maka seluruh badan itu bergantung kepadanya dalam perjalanannya. Mau kemana? Mau selamat atau sengsara? Itu sangat tergantung pada lisannya. Badan ini sangat mengikuti lisan. Makanya kendali iman itu lisan. Kalau orang lisannya masih bagus, imannya bagus insyaallah. Tapi kalau imannya lisannya udah lepas, imannya itu lepas juga. Hati-hati dengan lisan. Nabi SAW bersabda, Idza asbaha ibnu Adam, jika anak Adam memasuki waktu subuh, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka seluruh anggota badan semuanya mengingkari lisan. Jadi semua badan nyalahin lisan gitu. Pagi-pagi udah begitu. Fatakul, anggota badan semuanya mengatakan, anggota badan semuanya mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah, kami pun istiqomah. Wa in wajadta iwajadna, kalau kamu bengkok, kami pun bengkok. Lihat betapa tergantungnya anggota badan kita oleh lisan kita. Maka siapa yang bisa menjaga lisannya, insya Allah badannya pun terjaga. Ya, hati-hati dengan lisan. Jangan gampang mengumpat orang, jangan gampang mencela orang. Ulama sampai mengatakan, tidaklah seseorang mencela orang lain atas suatu dosa kecuali sebelum dia meninggal pasti melakukan dosa itu. Naudzubillah min dzalik. Ada orang pezina, nanti berzina orang yang mencela ini. Bisa berzina orang yang mencela ini. Hati-hati. Jangan mencela orang yang melakukan dosa satupun, jangan. Menyalahkan boleh, kamu jangan berzina, itu menyalahkan. Zina nggak boleh, zina haram, silahkan. Tapi kalau sampai mencela, pezina kamu, ini mencela.
dan itu bisa menjadikan sebab orang itu melakukan zina gara-gara mencela. Hati-hati. Apapun perbuatan buruk yang ada pada orang lain jangan dicela. Jangan dicela. Apalagi kalau kita kembalikan itu takdir Allah, sudah Allah yang mentakdirkan, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jangan dicela. Kita nasihati iya, tapi jangan mencela, dan nasihat bukan mencela. Dan mencela bukan nasihat. Fahifdzul lisani, maka menjaga lisan, wasiyanatuhu, dan melindunginya, milakul khair, adalah kunci segala kebaikan, kulliha, kullihi, semuanya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ihmaluhu wa itlaquhu, kemudian mengabaikan lisan serta melepaskan lisan, wa adamu tahaffudhi, tidak menjaganya, fihi, pada lisan, sababun lil halaki, adalah sebab kebinasaan, wal khasarah, dan kerugian. Walihada hina ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika Nabi menyebutkan usul ad-din, pokok-pokok agama, wa abwabal khair, dan kunci-kunci atau pintu-pintu kebaikan, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, khatamahu, Nabi menutupnya sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu dengan kunci dari semua itu? Maka kata Mu'adz, bala ya Nabi Allah, baiklah wahai Nabi Allah. Fakhadha bilisanihi, Rasul pun memegang lidahnya. Qala kuffa alaika hada, tahan atasmu ini. Jadi Rasul menahan apa? Lidah. Kemudian aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dihukum gara-gara apa yang kita bicarakan? Kita bisa dihukum gara-gara ngomong? Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Ini doa tapi tidak bermaksud doa. Ini sekedar kata-kata yang menunjukkan kekecewaan. Sakilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Jadi bukan bermaksud doa beneran. Jadi ini biasa dikatakan oleh orang Arab seperti itu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim, bukankah manusia dijerumuskan di neraka pada wajah mereka atau pada hidung-hidung mereka? Manakhir itu rongga hidung. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena apa? Hasil dari lidah-lidah mereka. Jadi kebanyakan manusia masuk neraka itu karena apa? Lidah mereka, panen dari lidah mereka. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nar al-famu wal farj, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Di antara ahli ibadah, orang yang udah biasa taat ngaji, insya Allah kalau menjaga kemaluan sudah terbiasa. Tapi menjaga mulut ini masih banyak yang belum mampu, masih banyak yang masih bukan belum mampu, belum mau, belum maksimal dalam menjaga mulut. Banyak sekali ya panen-panen dari mulut yang menyebabkan neraka. Di antaranya syirik. Banyak kesirikan itu dengan mulut. Berdoa kepada selain Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, itu rata-rata pakai mulut. Kemudian bid'ah juga pakai mulut banyak. Bid'ah dalam zikir, bid'ah dalam sholat, bahkan ya macam-macam. Dalam qiraah Quran juga, bid'ah dalam penyampaian ilmu juga banyak sekali. Hadis-hadis palsu gitu, itu mulut semua itu yang bikin. Semua dosa-dosa mulut. Orang berani meriwayatkan hadis tapi dia belum tahu itu sahih atau tidak, itu juga termasuk pendusta. Hati-hati. Jadi mudah sekali orang itu berdusta. Kemudian yang namanya memutus silaturahim itu gara-gara mulut, kadang-kadang orang itu
berkata yang menyakitkan, kemudian pihak yang tersakiti akhirnya merasa tidak mau lagi berhubungan, putus silaturahim, ya, putus hubungan keluarga, kemudian putus hubungan persaudaraan, putus hubungan bertetangga, putus, banyak sekali putus gara-gara mulut, gara-gara orang tidak menjaga mulut, permusuhan banyak. Kemudian terjadi ghibah, terjadi namimah, terjadi menipu dalam berdagang, menipu dalam utang piutang, menipu dalam sewa menyewa, muamalah banyak. Muamalah terjadi kecurangan itu banyak dengan mulut. Ya, bersumpah dalam berdagang itu termasuk dosa, ya. Dilarang kita banyak bersumpah dalam berdagang, walaupun jujur, apalagi dusta. Ya, kedustaan dalam berdagang banyak sekali. Ya, memanipulasi barang, ini bagus padahal nggak bagus, ini asli padahal nggak asli, dan seterusnya, itu banyak sekali. Harta manusia bisa dirampas gara-gara mulut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan banyak sekali dalam ayat-ayatnya tentang pentingnya menjaga mulut. Di antaranya dalam surat Qaf ayat 18 Allah mengatakan, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang terlafatkan dari satu ucapan pun kecuali padanya ada raqib atid. Ini sifat malaikat. Raqib artinya mengawasi, atid artinya mencatat, mengawasi dan mencatat. Jadi setiap terlontar kata-kata sudah langsung dicatat. Kalau masih di dalam hati, malaikat belum mencatat. Dari sini ulama ada yang berpendapat niat-niat tidak bisa dinilai oleh malaikat. Malaikat hanya menilai yang dohir, yang keluar dalam ucapan atau anggota badan. Kalau yang masih di hati, malaikat belum tahu. Makanya ada orang yang catatan amalnya luar biasa, tapi Allah tahu kalau hatinya apa? Nifak, munafik, ternyata masuk neraka. Catatan malaikat beda, karena malaikat tidak mencatat hatinya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 24, "Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum." Pada hari lisan-lisan mereka bersaksi atas mereka. Warjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya menjaga lisan. Seperti misalnya, la khaira fi katsirin min najwakum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik kalian. Dan bisik-bisik di sini kata ulama kalam secara umum, pembicaraan kalian. Enggak ada kebaikannya pembicaraan kalian kecuali man amara bisadaqatin, yang menyuruh sedekah, atau apa sebelum itu, illa man amara bisadaqatin au ma'rufin, atau memerintahkan pada yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau islah di antara manusia. Jadi cuma 3 pembicaraan itu yang tidak dilarang, yang lainnya tidak ada kebaikan kata Allah. Nyuruh sedekah berarti nyuruh untuk kesejahteraan sosial. Ma'ruf, nah ma'ruf ini semua kebaikan, termasuk melarang dari yang mungkar juga. Itu ma'ruf semua. Dakwah itu ma'ruf, taklim itu ma'ruf, nasihat itu ma'ruf, mengarahkan kebaikan, memberi bimbingan itu ma'ruf semua. Jadi semua kebaikan, baik kebaikan yang berdampak di dunia maupun di akhirat itu ma'ruf. Manfaat bagi orang lain itu ma'ruf. Kemudian islah bainan nas, mengislah, memperbaiki hubungan di antara manusia. Orang bermusuhan didamaikan, itu islah. Maka selebih dari 3 itu tidak baik kata Allah. Ya, lebih dari 3 model perkataan ini tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati berbicara. Hati-hati berbicara. Kalau tidak ada kebaikannya, maka akan menjadi sebab masuk neraka. Bisa menjadi sebab apa? Dosa-dosa, karena dosa menyebabkan masuk neraka. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW juga sangat banyak
Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang berkata dengan satu kalimat min ridwanillahi ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, mayadunu antablugha ma balagot, dia enggak mengira kalau perkataannya itu bisa mencapai apa yang dia capai. Dikiranya cuma untuk satu orang, ternyata kemana-mana sampai ke kaki langit gitu. Fayaktubullahu lahu biha ridwanahu, maka Allah tulis untuknya dengan sebab itu keridhoannya sampai hari kiamat. Jadi pahalanya masih mengalir sampai hari kiamat. Sebaliknya ada orang yang berkata dengan satu kalimat yang mengandung kemurkaan bagi Allah dan tidak menyangka kalau kata-katanya bisa mencapai ke berbagai penjuru dunia, bahkan dari generasi ke generasi, sehingga Allah tulis baginya dengan sebab itu kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Nah, ini bahaya sekali. Ini zaman sekarang apalagi ya. Zaman dulu itu berita cenderung gampang berhenti. Sekarang kalau sudah masuk internet abadi. Kayaknya wallahu alam internet gak bisa mati lagi kecuali itu hampir kiamat nanti. Gak ada listrik lagi baru internet mati. Selama masih ada energi ini, internet akan terus berjalan. Dan apapun yang sudah diupload itu akan abadi. Dan itu bisa diakses setiap orang. Qul a'udzubillah. Maka hati-hati berbicara. Hati-hati berbicara. Perbanyak berbicara yang baik, sampaikan yang baik, tulislah yang baik. Anda akan panen pahala sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi terus ketika kata-kata antum dimanfaatkan manusia, bermanfaat bagi manusia, pahala terus mengalir. Dan kita nggak bisa membatasi itu. Hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan Ibnu Adam itu pada lisannya. Jadi memang dosa paling banyak itu di lisan. Itu secara dohir. Tapi kalau dibandingkan dengan batin, paling banyak di hati. Jadi kalau anggota badan kita yang paling banyak perannya untuk masukkan ke dalam neraka itu lisan, paling banyak. Dosa-dosa paling banyak di lisan. Setelah hati. Hati juga sangat banyak. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, aktsarun nasi dunuban, manusia yang paling banyak dosanya, aktsaruhum kalaman, yang paling banyak ngomongnya, fima la ya'nihi, dalam perkara yang tidak penting baginya. Jadi bukan perkara mudarat, tidak penting saja. Asal ngomong nggak penting. Coba ini kebanyakan orang tuh ngomong nggak penting, ngalor ngidul nggak jelas ya, ngetan ngulon ngalor ngidul nggak ketemu arah, ngomong aja. Jadi kadang ngobrol itu 1 jam, itu nggak tahu topik pertama tadi apa, kok bisa sampai ke sini gitu. Saking panjangnya ngomong, muter-muter semua dibahas. Mulai dari presiden sampai bakul durian itu semua dibahas semua. Itu manusia. Laki-laki terutama kalau ngumpul bahas politik. Emak-emak kalau ngumpul bahas politik juga. Harga melambung. Itu apa gunanya coba ngomong-ngomong kayak gitu? Mendingan tanya jawab Al-Quran, tanya jawab As-Sunnah, tanya jawab ilmu, itu baru bermanfaat. Ma'ruf tadi, kalau enggak nyuruh sedekah, ma'ruf, islah di antara manusia. Selebihnya itu sia-sia, la khaira, tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku antara 2 jenggotnya, jenggot dan kumis 2 jenggot, mulut antara 2 jenggot, dan antara 2 kakinya kemaluan. Siapa menjamin untuk menjaga 2 itu, adman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Luar biasa, surga itu mudah bagi orang yang bisa menjaga mulut dan kemaluan. Kemudian hadis tentang muflis, ini hadis panjang. Orang yang bangkrut. Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Ada yang menjawab, orang muflis di antara kami yang tidak punya dirham, gak punya dinar, gak punya mata, gak punya harta. Habis pokoknya, itu bangkrut. Kata Rasul, al-muflis, orang yang muflis hakiki, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang hari kiamat, bisolatihi wa saumihi wa sadaqatihi wa amali sholih, datang sudah membawa pahala banyak sekali,
wa qad syatama hada, sudah mencaci orang ini, wa daraba hada, memukul orang ini, wa qatala atau wasafaka dama hada, dan menumpahkan darahnya ini, wa akhadha mala hada, mengambil hartanya orang ini. Pokoknya dolim kepada orang lain, mendolimi banyak orang. Maka apa? Akhirnya diambil dari pahala-pahala salat ibadahnya semuanya, diberikan kepada orang-orang, hatta idza faniyat hasanatu, sampai ketika pahalanya habis dibagi saking banyaknya orang didolimi. Contoh dolim yang banyak itu apa? Korupsi. Korupsi itu mendolimi rakyat. Berapa jumlah rakyat itu? Bagi-bagi nanti kita di akhirat insyaallah. Kita dapat pahala dari para koruptor ya. Santai aja, nggak usah didemo, nggak usah. Biar kita panen pahala nanti di akhirat. Biar aja korupsi, biar kita panen pahala di akhirat. Bagi-bagi ya, nanti dibagi seluruh penduduk Indonesia, habis itu hasanatnya. Kalau sudah habis hasanatnya apa? Ukhida min sayyiatihim, diambil dari dosa-dosa mereka. Orang yang terdolimi diambil dosanya, ditimpakan kepadanya sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal ini calon masuk surga tadinya. Dan ini kisos terjadi setelah melewati sirat. Udah sukses melewati sirat, hampir masuk surga, batal. Itu di Kontoro, jembatan setelah sirat, batal, masuk ke neraka. Itu bangkrut namanya. Dan itu diantaranya karena lisan, tidak bisa menjaga lisan. Hati-hati dari dosa yang satu itu, bahaya sekali lisan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan. Sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian dariku majlisnya, tempat duduknya nanti di surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah apa? Ahsanukum akhlaqan, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Sebaliknya yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh dariku kedudukannya pada hari kiamat, as-sarsarun, orang yang banyak omong. Lihat. Tadi pertama akhlak mulia, lawannya apa? Banyak omong. Banyak omong itu akhlak buruk. Hati-hati dengan banyak omong. Wal mutasyaddiqun itu yang kalau ngomong dibuat-buat, bergaya. Wal mutafaihikun, dan orang yang sok fakih. Atau mutafaihikun ini ada makna lain, saya lupa. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mutafaihikun, apa itu mutafaihikun? Ternyata ditanya oleh sahabatnya. Sahabat aja nggak tahu, pantasnya nggak tahu. Kalau udah pernah tahu lupa. Qala, kata Rasul, al mutakabbirun, sombong. Jadi itu orang yang paling jauh dari Rasul, yang banyak omong, yang omongnya dibuat-buat, kemudian sombong. Itu paling jauh dari Rasulullah, paling dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak ya dalil-dalil seputar itu. Silakan antum pelajari sendiri, dalam Quran dan hadis banyak sekali. Yang jelas kita ambil kesimpulan bahwa kalau mau selamat tidak ada kata lain kecuali banyak diam. Kecuali mendiamkan kemungkaran, jangan. Kalau ada kemungkaran kita bicara. Kalau ada kesalahan kita luruskan. Kalau ada kekeliruan kita kembalikan. Tapi kalau perkaranya nggak jelas, baik buruknya nggak jelas, diam lebih aman. Diam lebih aman ya. Fayam bagi alal mukmin, maka wajib atas mukmin an yahrisa ala adami itlaqi lisanihi, untuk bersemangat untuk tidak membebaskan lidahnya fi ma la yanfa'u, dalam perkara yang enggak ada manfaatnya. Sebagaimana kata Rasul apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Dan kata-kata tidak penting itu paling banyak. Perbuatan tidak penting juga banyak. Maka yang tidak penting saya tinggalkan, apalagi yang bermudarat. Ini nggak penting, itu nggak bermudarat, cuma nggak penting, nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, kenapa? Fa inna sumta fi mithli hadhil hal, karena diam dalam kondisi seperti ini adalah keselamatan, wa manjatun, dan juga keselamatan. Sama kama sahha bidzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man somata najah, siapa yang diam dia selamat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya taufik untuk bisa menjadi hamba yang pandai dalam mengendalikan lisannya, cerdas yang hakiki ketika bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.